Indonesia adalah negeri kalian, ya. Jangan mau ada oknum-oknum Banglawi ini yang menindak. Ya, kalian harus bisa speak up. Kalian ini tiang kalian, ya. Jangan khawatir, kita kita ini akan mengawal kalian. Oke. Ini negeri Indonesia itu negeri kalian. Kalian jadi tuan rumah di sini. Ya. Untuk para wanita Indonesia, ini Indonesia ini negeri kalian, bukan negeri Banglawi di sini. Iya. Itulah mereka mau jadi menantunya orang, tapi nggak mau jadi bapak orang. Apa-apaan ini? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa waktu ini kita sering disuguhkan informasi-informasi tentang pelecehan seksual oleh kelompok Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Salah satunya ada di sini di sebuah majalah Ifakta. Majalah Ifakta memuat kisah kejadian derita wanita pribumi Nusantara yang menjadi korban kebiadaban bangsa Habib keturunan Yaman, yang kemudian membuat wanita pribumi ini bernama Husnul Khotimah asal Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menderita selama puluhan tahun. Dan juga beberapa informasi lainnya di medsos banyak tersebar seperti Zaidah Salim, Helwa Bahmid, Ratu Kori, dan lain sebagainya. Bahkan ada anak di bawah umur yang dilecehkan oleh Bahar Smith. Nah, sedulur TV Al-Waha, kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa yang wajahnya sudah tidak asing lagi, khususnya yang satu ini, beliau adalah Gus Irfan Wesi yang sering menjadi narasumber di TV One serta di TV-TV nasional. Kita sapa dulu ketiga narasumber kita sedulur TV Al-Waha. Assalamualaikum Gus Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yai Bahril Ulum. Alhamdulillah. Memang inspirasi banget. Sehat, alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Kita pada malam hari ini, saya berterima kasih kepada panjenengan semuanya, Gus Irfan Wesi, kemudian Bunda Jasmine, dan satu lagi beliau siapa tadi namanya? Oh, Bunda Yasmin. Ya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang tentang banyak yang terjadi, kasus-kasus di mana kita sebut saja pelecehan seksual terhadap wanita pribumi yang dilakukan oleh kelompok imigran Yaman, atau dalam tanda petik itu Habib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad. Ada informasi dari Gus Irfan, itu kabarnya akan membentuk sebuah wadah untuk mengumpulkan para korban yang selama ini saya yakin banyak jumlahnya di seluruh Nusantara. Namun demikian mereka merasa mungkin malu, risih atau gimana untuk men-speak up apa yang mereka alami. Dan dengan wadah ini mudah-mudahan semuanya menjadi pelajaran dan menjadi penguat bagi mereka yang telah menjadi korban. Gus Irfan, bagaimana jenengan menjelaskan tentang rencana pembentukan wadah untuk korban Habib ini dari para perempuan? Monggo. Bahril Ulum TV Al-Waha, siap. Sebelum saya menjelaskan wadah kita apa dan bagaimana nantinya visi misinya yang diketuai oleh tentunya juga aktivis perempuan juga, yaitu Bunda Yasmin, ada Yasmin dan yang lain-lain. Saya sendiri juga ikut mengawal. Sebelum kita bicara lebih lanjut tentang 5W 1H yang Yai tanyakan, apa, bagaimana, mengapa, karena dengan backgroundnya juga wartawan, maka saya sedikit sakit lah tentang kaitannya tema malam ini. Kami mendengar wanita Indonesia menangis. Kami merasakan wanita Indonesia menjerit
Wahai jiwa mencari jiwa, cerahkan wajahmu, bentuklah senyummu karena kau ini bersama saudara-saudara Kritis Center Kartini Indonesia. Oke. Mantap. Saya lanjut pertanyaan Yai tadi tentang wadah ini apa. Jadi sebelumnya mungkin kalau ada yang perlu tahu, yaitu yang di paling ujung sana ini adalah Bunda Yasmin, ibu kandungnya daripada Yasmin Najwandi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Bunda, sehat? Ya. Ya, gimana Pak Kiai? Jadi cuman saya ingin memperkenalkan lebih detail background beliau. Waduh. Oke. Jadi beliau ini memang sudah lama berkiprah di peduli ya tentang aktivis peduli tentang Arab asli, pakai sok asli ya, keturunan daripada tangan Arab asli J1 ya, antara Al-Kafiri, bahkan juga perpaduan dengan sahabat Nabi Sayyidina Amr bin As. Jadi kalau disebut siapa yang berhak menyandang gelar Sayyidah, karena sahabat Nabi dipanggil Sayyid, semua sahabat Nabi, saya memanggil beliau Sayyidah, dan itu gak boleh protes. Iya. Yaitu berarti udah tes DNA, Gus? Udah tes DNA? Laki-lakinya kan sudah Iya. Kaum di Yaman Hadramaut, kalau kan maternal, biasanya tes DNA kan dari jalur laki-laki yang lebih muda. Iya. Itu fix J1 udah fix ya. Jadi kalau kita merunut sejarah masa lalu, harusnya yang cium tangan ya dari Batawi itu harusnya cium tangan kepada golongan beliau. Nah, ini penting. Jadi beliau ini juga lama berkiprah di dunia, dalam tanda kutip, dunia organisasi keras, keras lah ya, dalam tanda kutip. Nanti beliau menjelaskan. Dan yang jelas sesama perempuan, beliau menggugah wanita-wanita Indonesia, apalagi yang nanti bungkam tidak berani speak up. Beliau ini yang keturunan asli Yaman, asli Arab ya, Arab Yaman bukan yang tidak Arab ya, kan banyak ada juga yang ternyata Arab tapi ngaku-ngaku Arab, apalagi ngaku Sunna di Arab aja bukan gitu. Beliau terpanggil, mengambil, ayo speak up, ini loh yang orang keturunan asli Arab Yaman peduli pada wanita, masa kalian didukung tidak peduli. Begitupun juga dia pengen memanggil kerabat-kerabatnya sama kaum Masayi ya, Budi segala macam yang notabene nya Arab asli. Apalagi beliau juga keluarganya Al-Kafiri, punya kerajaan sampai hari ini di Yaman, di Hadramaut. Juga alhamdulillah beliau sosok yang saya kira pas untuk memimpin wadah layanan dengan oknum Ba'alawi. Kalau dalam bahasa tema saya Ba'alawi undercover, karena waktu beberapa tahun yang lalu kan ada namanya buku namanya Jakarta Undercover kan. Iya. Dan Muhammad MK itu kan. Kalau saya menamakan Ba'alawi undercover. Iya. Akarnya insya Allah. Baik, Bunda Yasmin, jenengan sebagai warga keturunan asli Yaman ya, mohon maaf saya bertanya, berarti sudah WNI atau masih WNA? WNI asli. Sudah WNI asli ya. Nah, WNI sudah WNI. Nah, dari mana jenengan bisa terpanggil untuk membela perempuan-perempuan pribumi yang menjadi korban dari kejahatan moral para golongan Kabib ini? Saya tidak mengatakan oknum ya, karena jumlahnya lebih dari satu dan banyak sekali. Bagaimana jenengan bisa terpanggil untuk membentuk wadah ini? Monggo, Bunda. Oke. Saya seorang wanita, Pak Kiai. Ya. Apalagi saya ini seorang yang memang Arab asli, yang memang keturunan saya memang masih ada kerajaan saya di Yaman. Iya. Nah ini saya memanggil wanita Indonesia ya, atau wanita-wanita yang sudah kena jadi korban malah oknum Pahlawi ini ya, laki ini ya.
Itu saya mau mendoakan ya Pak Jan ya, agar wanita-wanita Indonesia ini berani untuk berbicara di publik gitu ya. Iya. Biar ya kaum seperti itu tidak akan mengulangi seperti itu lagi ya Pak Kiai ya. Siap. Itu Pak Kiai. Karena saya wanita. Ya. Itu Pak Kiai. Yang saya Kiai, kalau beliau sombong, beliau ini bangkawan anak asli dibanding Mbak Ali gitu. Oh. Ya, saya besar ya Pak Kiai ya. Siap. Saya pun warga warganya bukan warga Indonesia asli ya, saya ada keturunan Arab ya. Iya. Tapi aku mengatakan ya Pak Kiai ya, saya tidak mau wanita Indonesia dilecehkan. Ya. Mengalami ketidakadilan. Mengalami ketidakadilan. Ya, artinya sudah seharusnya seperti itu ya. Iya. Ya. Artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, Bunda. Benar Pak Kiai. Iya. Apalagi kan kita dari Baswedan. Dan beliau tadi ngomong ke saya, yang jelas tidak di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung kan, kita ketahui kan ada Sumpah Pemuda Arab yang bukan dari Mbak Ali yang mendeklarasikan Iya. tidak. Gitu. Maka kalau ada yang menyamakan antara kaum masyarakat Mbak Ali, maka dia tidak tahu sejarah. Maka Iya. beliau ini bersama etnis Tionghoa, golongannya itu jelas-jelas sudah ikut Sumpah Pemuda. Begitu kaum mas saya mau beli, ikut Sumpah Pemuda untuk Arab. Ya. Yang tidak ada satupun tokoh Bahlawi. Ya. Oke. Oke. Nah, kemudian untuk mendirikan wadah tersebut, apa yang sedang dipersiapkan, Gus? Untuk sampai pembentukan wadah Oke, saya itu. sebagai juru bicara mungkin nanti. Jadi alhamdulillah Kiai, saya pribadi kan waktu itu mengawal sejak kasusnya Zida Salim kan, Iya. Zida Salim, terus Ratu Poli yang mendampingi, terus yang ini Hilwa tapi itu juga berawal dari jasanya daripada Bunda Yasmin dan Yasmin sendiri. Saya sekali lagi katakan, untuk kasusnya Hilwa, kenapa kok akhirnya ketemu dengan pecinta Wali Songo, pecinta NKRI, awalnya dari Bunda Yasmin lalu ke Kiai Said di Tegal, sahabatnya Kiai juga, lalu ke saya, lalu ke orang lain. Ini kasusnya Herwa ini memang saya arahkan ke kasusnya Herwa ini ke PWI LNC. Ya. Ya. Bagaimana kabarnya sekarang itu? Hal yang tepat gitu ya. Iya. Hal yang tepat itu saya arahkan ke PWI LNC ini. Ya. Gitu. Ya. Nah, Apalagi ada tambahan korban dari Kiai sendiri, dari Abah Bakir Ulur, yaitu Mbak Kotin tadi. Iya. Yang semakin memperbanyak bukti korban dugaan oknum Bahlawi tadi. Dan ini saya kira kalau ini kita suarakan, maka yang lain pun akan bersuara. Bukankah wanita itu akan lebih berterus terang dengan sama wanita ya? iya. Nah, nanti untuk pembentukan sendiri, Pada zaman Kanjeng Nabi dulu kan, ya mau dilanjut dulu. ya betul. Ya, ya. Betul. Nah, nanti juga ada pendampingan hukum, orkes, lobby ke pemerintah, Iya. dan lain sebagainya. Bagaimana Kartini Indonesia ini, top yakin Indonesia ini, ya, dan lain sebagainya, itu bisa bergerak kembali dari penindasan Bahlawi undercover. Siap. Lagi pesan dari saya ya. Monggo. Wanita Indonesia adalah negeri kalian. Ya, jangan mau ada oknum-oknum Bahlawi ini yang Menindas. Ya, tidak adil. Aduh. Kalian harus bisa speak up. Kalian ini tiang kalian sendiri. Ya, Siap. jangan khawatir kita ini akan mengawal kalian. Oke. Takut. Ini menjadi Indonesia itu bukti kalian. Kalian jadi tuan rumah di sini. Ya. Untuk para wanita Indonesia, ini Indonesia ini negeri kalian, bukan negeri Bahlawi di sini. Oke. Ya, dari Gen Z mungkin Yasmin bisa mewakili kalangan Gen Z, apalagi beliau Yasmin ini selain Gen Z juga lagi kuliah di Fakultas Hukum, di Hukum, dan insya Allah nanti juga dia akan membela wanita
wanita sama kaumnya. Ya. Itu, monggo. Monggo silakan. Berarti ada 2 nama Yasmin ini ya. Gimana Ki? Bunda Yasmin sama Yasmin itu ya. Sama-sama namanya. Ya. Monggo silakan. Waktunya Bapak Kiai. Perkenalkan saya Jasmine Haswati, Jasmine Haswati. Waktu di Kota Kaki yang seluruh model yang segenerasi dengan Bapak untuk menyuarakan suaranya dalam membela dirinya sendiri, ya. Dan kalau misalnya tertindas atau baik-baik atau siapapun itu, suarakanlah diri kalian, jangan pernah takut. Karena misalnya kita masih takut membela diri kita sendiri, lapor sama yang menurut kamu itu apa? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bisa terkomen bahwa jangan takut menyuarakan diri kita sendiri, apa yang menjadi hak kita tetaplah menjadi hak kita sampai kapanpun. Siap. Kalau misalnya hormat kita itu dijaga, ya kalian jangan pernah takut apapun yang terjadi. Ya. Kalian itu di perhatian maksudnya. Waalaikumsalam. Intinya berarti memberikan motivasi kepada para korban. Berputus. Kita ada dengan WLS yang Haji Imanuddin. Ya. Pak Haji Roma Irama yang beserta izinkan saya untuk pertama membangun ya kita harus membela. Siap. NKRI kita. Beliau tadi komunikasi dengan saya sebelum kita mulai DJ, beliau tidak rela terlepas kita banyak dosa, tapi kalau sudah ada lagi direndahkan, kalau ajaran leluhur kita bangsa Indonesia ketimpangan direndahkan, dan apalagi aku sebagai ketua Nabi padahal tidak terbukti dengan modus, ya, maka siapa tahu beliau tadi ibaratnya berikrar, siapa tahu kita yang banyak dosa ini kelak dengan membela bangga dengan ajaran Nabi, membela ajaran Nabi, membela budaya bangsa leluhur kita, siapa tahu ini menjadi penghapus dosa-dosa kami. Itu ya, semangat beliau. Amin. Siap. Oke. Tadi disebutkan ya. Di ajaran tadi ada Islam ini belum sempurna, belum tidak sempurna, ya. Tapi jangan bilang dapatnya, ya. Saya kalau orang yang mengutip mengutip pesanan Nabi, ya, apalagi yang saya kenal dengan dunia pakai gitu. Ini karena udah Islamnya sekali ya, udah Islamnya sekali. Nah itu kan disebutkan mukjizat dan mukjizat Allah ya. Nah ini kenapa kalau lebih besar daripada mukjizat? Ya, dan itu ternyata tangkap. Ya. Apa? Iya, Kayak itu kan mengungkap nama mukjizat kita Nabi gitu ya, kita ya. Itu salah satu ketidakterimaan beliau dalam termasuk yang lain-lain, termasuk yang beliau tadi sampaikan ke saya. Masa ada sesepuh leluhur mereka yang katanya untuk biar wanita terhindar dari perzinahan dengan cara melepas payudara. Beliau kaget dan nggak terima. Benar. Itu pelecehan, makanya nanti kita sebut. Ini menjadi apa ya, semacam pembenaran dari Ya. Oke. Tadi disebutkan bahwa Bunda Yasmin menyampaikan kepada Kiai Haji Imaduddin, Bang Haji Roma Irama, di Perjuangan Wali Songo sendiri kan ada divisi perempuan khusus tentang perempuan, dan juga ada yang namanya kalau di PWLS itu kalau perempuan itu namanya Serikandi, Bunda. Serikandi PWLS gitu. Mungkin bisa kolaborasi dengan wadah ini sangat didukung oleh PWLS. Ya. Mbak Ulan Mobilul Fadil sudah saya hubungkan. Nah itu, ya makanya dengan adanya wadah ini, insya Allah semua korban-korban itu bisa memiliki tingkat keberanian untuk bersuara dan
melawan ketidakadilan kayak gitu. Mudah-mudahan Bunda ya. Kemudian apa harapan terakhir untuk pertanyaan saya ini? Harapan bagi korban-korban yang masih belum berani Bunda. Monggo. Belum berani bersuara. Saya dan sebagian ya mendapatkan korban yang lain. Tapi mereka itu belum berani untuk speak up. Mungkin ada tekanan dari pihak Pahlawan ini ya. Jadi sehingga saya harus secara pelan-pelan untuk bikinnya tuh mengerti, untuk biar bikinnya tuh up gitu loh. Hingga mereka yang saya temukan ini perempuan-perempuan ini sudah down, ya sudah down sekali ya, sudah. Jadi mereka itu takut untuk speak up. Saya dapatnya ngantongin berkes. Ya, seperti kasus yang menimpa itu. Aduh, suaranya. Dia tahu tentang nakalnya Kabibah, dia tahu karena kan Kabib dulu. Tahu semuanya. Nakalnya Kabibah, dia tahu. Berarti sudah sangat jelas menguasai medan ya. Iya, dia tahu. Ibaratnya tahu medan lorong-lorong gelapnya. Mereka tahu. Nah, itu harus segera itu. Kira-kira kapan itu? Kira-kira kapan sampai di medan? Ya, nanti kalau kita bocorkan di sini nanti kan ada yang di sini mereka pulang. Oh iya. Oke. Mungkin ada yang sebelum diresmikan berdirinya lembaga ini, ada mungkin call center yang bisa dihubungi Gus, supaya mereka para korban kebiadaban Palu ini. Nomornya Bunda Yasmin atau nanti kita bikin nomor yang lain. Oh iya. Nomor yang ini. Kita kasih nomor 4. Mungkin nanti bisa nomornya kita sampaikan di bawah ini. Ya. Siapa saja yang merasa menjadi korban bisa menyampaikannya melalui call center itu tadi. Halo? Kok putus? Intinya Ya. Di Islam sudah kita ketahui khususnya para santri bahwa An-Nisa Wa'imadu Bila, perempuan itu tiangnya negeri. Siap. Ya, tidak pasal dalam bilang tidak solukan. Ya betul. Jika perempuan itu baik, diayomi, dilindungi, tidak dirumah, maka bangkitlah tegaklah itu tiang negeri. Sebaliknya, kan begitu juga, gitu. Iya. Jika Betul. perempuan itu dimuliakan, itulah visi misi untuk kami, sebagaimana tadi. Suaranya saudara, gimana ini? Putus lagi hubungannya. Saya katakan tadi. Oke. Jaringannya kurang bagus, Gus. Oke, Gus. Apa perlu pulang ya? Oke. Pak Kiai. Siap. Nanti saya mau mengatakan Pak Kiai untuk saya mau minta untuk wadah kita ini kita sebut dari PWIMS dan Wali Songo, kita NKRI. kita NKRI. Ya. Kita minta dukungannya. Minta dukungannya. Kita minta doanya agar Amin. kita maju bersama-sama. Insya Allah. Siap Bunda. Untuk membela wanita Indonesia dan membela NKRI kita pakai. Siap Jadi Bunda. nanti juga ada pendampingan, mungkin kalau secara psikologi mereka itu mungkin tertekan, nanti juga ada pelayanan pendampingan, pengarahan bagaimana masa depan mereka, kerjaan mereka, sampai ke semuanya kan. Iya. Kita bikin bahan juga diarahkan. Oke. Siap. Artinya ini sebuah wadah yang sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang berani menjadi korban, supaya bisa yang sudah nervous breakdown-nya terus. Betul. Jangan kecekan gitu. Iya. Lepas aja. Karena udah pikiran wanita ini, ya saya suruh speak up, dia nggak berani pakai. Hmm. Karena dia masih dalam tekanan. Iya. Harus. Ya, ini memang harus ada, Pak. Gimana? Ada tambahan, Gus? Monggo. Ya, intinya ya itu. Kalau saya bahasa seni saya ya, wanita itu laksana senar kita gitu. Tergantung siapa yang mengikuti senar
jika yang mengikuti senam gitar itu seorang imam yang baik, maka senam gitar itu akan melakukan nada-nada yang indah, istri solihah, sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang mengikuti senam gitar itu seorang predator seks, atas nama Nabi. Aduh. Tidak terbukti dengan doa agama, maka senam gitar. Siap. Luar biasa itu. Ya, siap. Ya, kalau kita lakukan itu dengan orang yang tidak ngaku-ngaku keturunan Muhammad. Ya, masih mending lah. Karena kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa cuma Mbak Ali aja? Ya kita jawab, mereka bukan ngaku-ngaku cuma Nabi, dan mereka nggak dosa mereka secara pribadi. Ini beda. Beda ya, beda jauh ya. Benar. Gitu. Artinya sebagai, Satu lagi, dan gunakan wadah aduh dulu. Ini di sayanya tuh di sananya. Putus hubungannya gimana ini nggak ada suaranya. Halo. Ya, ya. Udah jelas belum? Halo. Ini yang terakhir nggak kedengaran itu tadi putus. Oke. Ada tambahan dari program kita yang mungkin kita sampaikan. Ya. Wadah kita nanti juga akan mengadakan manasik cinta. Manasik kan selama ini manasik haji kan. Iya. Manasik kan artinya pelatihan. Ini pelatihan cinta biar wanita-wanita Indonesia tidak menjadi korban masuk jurang sekian kali oleh oknum-oknum Bahlawi. Siap. Oke, bagus itu. Manasik cinta, pelatihan cinta, gitu. Oh iya, berarti ada semacam apa namanya ya, kursus training supaya wanita-wanita pribumi ini apakah hanya untuk yang menjadi korban saja atau bebas siapa saja bisa menjadi anggota, Gus? Sebenarnya sama aja bebas, cuma lebih kita titik beratnya ke korban oknum Bahlawi. Karena tadi mengaku cucu Nabi tidak terbukti itu berat tuh. Iya. Tidak hanya langsung saja, ajaran-ajarannya juga menistakan perempuan juga sebagian ada. Bahkan saya sendiri sudah mengantongi saya namakan protokol Bahlawi seperti protokol John, yaitu tadi jangan bergaul dengan pribumi yang terlalu dekat segala macam, kami adalah ras tertinggi. Ini kalau kita ungkapkan, ini ngeri. Apakah ini ada kaitannya dengan merendahkan wanita Indonesia? Sangat ada. Iya. Gitu. Itulah mereka mau jadi menantunya orang, tapi nggak mau jadi bapak orang. Apa-apaan ini? Diskriminasi yang luar biasa itu namanya. Iya. Bukan orang pribumi aja, Pak Jadi. Di mata saya juga seperti itu, Pak Jadi. Iya. Intinya semuanya ya, semua korban gitu ya. Iya. Padahal kedudukan manusia lebih tinggi loh daripada si Bahlawi ini. Iya. Kita yang punya selain lebih aman. Punya negeri yang Negeri kita, mereka itu cuma menumpang gitu. Gitu tadi. Oke. Ya, berarti di sana numpang, di sini numpang. Tuh. Main emosi ya, orang semangat. Ya. Bagus itu. Ya biasalah kalau Gus Irfan kan saya lihat di TV One, saya lihat kan selalu berapi-api itu kalau ngomong. Mantap. Ya. Stylenya style keras dan saya secara pribadi dan atas nama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila khususnya di Kabupaten Tegal itu mendukung sekali dengan apa adanya inisiatif untuk membentuk wadah korban para Habib, keberjatan Habib dalam hal khususnya terhadap perempuan-perempuan pribumi Nusantara, dan bukan hanya perempuan pribumi Nusantara, artinya semua saja mungkin ya, semua saja perempuan yang ada di Indonesia yang mengalami pelecehan seksual oleh mereka. Kami sangat mendukung dan saya atas nama TV Al-Waha juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya wadah ini para korban dari mereka kaum Bahlawi bisa berani speak up dan memberikan pelajaran bagi semua warga pribumi Nusantara, Gus. Begitu. Terima kasih atas ya semangat semuanya, Bunda Yasmin, Neng Yasmin, Gus Irfan, semangat untuk segera membentuk wadah tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya, Gus.
Ya. Dan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semuanya, dan semoga video ini bisa diambil manfaat oleh semua yang menjadi korban. Dan sekali lagi untuk sementara apabila ada di antara wanita-wanita siapapun dimanapun yang menjadi korban, bisa menghubungi admin TV Al-Waha terlebih dahulu, mungkin. Siap. Nanti saya sampaikan, silahkan Anda wanita-wanita yang menjadi korban kebiadaban para Habib boleh menghubungi admin TV Al-Waha di nomor 08822 14981123. Nanti akan kita sambungkan ke Bunda Yasmin dan ke yang wadahnya sedang dipersiapkan semuanya. Begitu ya? Ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi panjenengan semuanya, dan mungkin sambungannya yang nggak bagus ini. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Gus Irfan, Bunda Yasmin. Ya. Demikian sedulur TV Al-Waha apa yang barusan kita sampaikan dalam podcast ini bersama tokoh-tokoh yang salah satunya sudah tidak asing lagi, yaitu Gus Irfan Wesi, di mana beliau sebagai seorang pengamat sosial yang sering tampil di TV nasional, di TV One, di ILC dan TV-TV nasional lainnya, itu bersempat memberikan podcastnya kepada kita di TV Al-Waha, dan juga Bunda Yasmin. Bunda Yasmin ini ternyata beliau adalah keturunan bangsawan di Yaman, sedulur tiba. Keturunan bangsawan Yaman justru akan membela perempuan-perempuan pribumi Nusantara. Ini ada satu kisah dahulu, kalau kita lihat ada juga orang Jepang, contohnya yang paling dekat, ketika mau proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, rumah yang dipersilahkan oleh penjajah pada saat itu, Laksamana Maeda, orang Jepang memberikan rumahnya untuk merumuskan teks proklamasi. Nah, ini ada ketika bangsa kita oleh bangsa Hadramaut Yaman yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, ternyata ada orang Yaman juga, keturunan Yaman, yang sangat peduli dengan perempuan-perempuan yang menjadi korban. Karena ternyata mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad bukan hanya mengorbankan wanita-wanita pribumi saja, tetapi juga wanita-wanita mereka sendiri dijadikan korban pelecehan nafsu libido, nafsu bejat mereka, sedulur TV Al-Waha. Nah, mudah-mudahan podcast kita kali ini bisa membawa manfaat. Saya Bahrul Ulum, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan majalah Ifakta, diantaranya ada yang berisi ini, derita wanita pribumi di tangan Habib imigran gelap. Ini Anda bisa mendapatkannya di admin TV Al-Waha. Dan juga ini ada juga yang mengupas tentang perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Majalah Fakta ini adalah terbitan Jakarta. Anda bisa menghubunginya dengan menghubungi nomor telepon 08123 atau bisa COD, silahkan hubungi nomor tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.